Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Asria, Kepala Sekolah dari Kartini. Kami berterima kasih sekali karena di lembaga kami ada seorang guru yang menjadi guru penggerak, yaitu Bu Farida Tubaya. Semoga Bu Farida Tubaya dapat menjadikan contoh yang baik di sekolah kami. Terima kasih Bu atas semangatnya dan dukungannya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, termasuk dalam kategori dilema etika ataupun kategori wujudan moral. Untuk permasalahan tersebut, dilema etika adalah ketika ada dua permasalahan yang sama-sama benar, sedangkan wujudan moral itu adalah ketika ada dua permasalahan yang salah satunya benar dan yang satunya lagi salah. Terima kasih. Kemudian bagaimana caranya Ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan tersebut yang kedua-duanya benar atau dilema etika? Untuk mengambil keputusan tersebut, saya akan mengidentifikasi permasalahan, terus dilanjutkan dengan mencari solusi, dan dengan solusi tersebut kita ambil keputusan dengan tidak merugikan kedua belah pihak yang terbaik bagi sekolah. Terima kasih. Kalau saya rangkum untuk mengambil keputusan tersebut, untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mencari solusi, dan solusi tersebut diambil untuk yang terbaik dan bagus baik bagi kepentingan sekolah. Nah, selama ini langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan suatu masalah, yang pertama, saya akan mencari penyebab permasalahan yang timbul. Apakah itu dari diri sendiri atau pihak luar, dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak guru dan lembaga serta orang tua murid. Jadi jika ada suatu kasus yang prosedur yang dilakukan adalah mencari penyebab. Kemudian dari masalah tersebut, apakah ini dari intrinsik atau ekstrinsik yang dan kemudian berkolaborasi dan diskusi dengan guru-guru yang lain dan lembaga seperti itu ya. Kemudian dari cara-cara tersebut, apakah ada yang paling efektif yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut? Dalam menyelesaikan masalah tersebut, secara efektif adalah yang pertama bermusyawarah dengan yang mempunyai masalah tersebut. Kemudian diidentifikasi apakah masalah yang timbul tersebut antara murid dengan murid atau pendidik dengan pendidik. Setelah itu kemudian dicarikan alasannya mengapa hal itu bisa terjadi dan kita mencari solusi yang menguntungkan di antara kedua belah pihak. Jadi dalam menyelesaikan masalah secara efektif itu bermusyawarah, kemudian dengan masalah tersebut Ibu setelah identifikasi apakah masalah tersebut antara murid dengan murid, kemudian antara pendidik, kemudian antara tenaga kependidikan, kemudian mencarikan solusi mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu mengalami suatu tantangan tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, atau ada suatu kasus yang mungkin Ibu merasa sulit untuk dipecahkan? Sebenarnya banyak sekali ya kasus di lembaga kami yang sangat sulit untuk dipecahkan. Antara lain ketika ada anak didik yang berkebutuhan khusus, ya, yang di sekolah selalu mengusili atau menjahili teman yang lain. Ya, sampai ada anak yang takut tidak mau pergi ke sekolah karena anak tersebut. Ya. Namun orang tua tidak mau mengerti bahwa anaknya adalah berkebutuhan khusus. Setelah itu kami berusaha untuk bermusyawarah, kita panggil wali muridnya ke sekolah, terus kita ceritakan apa yang terjadi di sekolahan dan memohon kepada wali murid tersebut untuk menjaga anaknya, untuk lebih memperhatikan dan lebih menyayangi supaya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di sekolahan. Kemungkinan ini ya di rumah menyebutkan kasih sayang sehingga anak tersebut menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Baik. Kemudian dalam penyelesaian ini, Ibu membuat jadwal tertentu atau apakah secara langsung diselesaikan saat itu juga? Saya tidak
membuat jadwal secara tertentu. Kalau misalkan ada suatu masalah langsung saya selesaikan, karena jika ditunda-tunda akan menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Jadi langsung ya Bu, kemudian selama ini adakah salah seorang atau yang bisa membantu menyelesaikan masalah atau kasus yang ada selama ini Bu? Banyak yang dapat membantu, pertama yang memiliki permasalahan antara kedua belah pihak, baik guru ataupun orang tua dan atau lembaga. Jadi yang dapat membantu adalah orang tua dan juga guru serta lembaga. Dari semua yang Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara-cara Ibu menyelesaikan masalah di sekolah selama ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil, setiap individu itu tentunya pernah melakukan kesalahan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang utama itu orang yang mau memperbaiki kesalahannya dan mengakui kesalahannya serta dapat memperbaiki kesalahannya supaya tidak berulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Ibu. Jadi pembelajaran yang bisa diambil adalah bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui dan memperbaiki kesalahannya serta tidak mengulangi lagi. Itu ya Bu. Terima kasih kembali. Semoga Ibu diberi kesehatan selalu